apa namanya sedang mengadakan perombakan besar-besaran juga, baik di bangunannya, di penata lain dan segala macam, sehingga ada banyak kesibukan juga. Tambah saat ini sekarang sedang persiapan Natal ya. Jadi anak-anak muda juga luar biasa. Saya percaya di sini juga kita akan merayakan Natal yang luar biasa. Amin. Ya. Sebentar ya, kita tunggu Pak Gembala lagi siapkan slide-nya. Dan sebelum kita masuk di tema khotbah kita pada pagi hari ini, saya percaya kita sudah sering mendengar ya kisah 12 pengintai. Ada 12 pengintai. Sebagian di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Rasul Paulus pernah mengatakan, saat kita berada di dalam kehidupan kita ini, hidup kita ini seperti perlombaan. Jadi saksi-saksi iman di dalam hidup kita ada banyak sekali. Ada banyak sekali para nabi, semuanya ada banyak saksi iman di dalam hidup kita. Saksi-saksi iman ini tentu menjadi bukan semacam tolok ukur sebetulnya. Ada banyak orang Kristen pada hari-hari ini melihat saksi-saksi iman. Mereka melihat Musa, mereka melihat Elia, mereka melihat Yusuf, Yunus begitu. Justru jatuh imannya. Kenapa? Kayaknya hidup saya nggak akan bisa diberkati. Saya nggak bisa setaat mereka. Saya tidak bisa sekudus mereka di hadapan Tuhan. Bahkan Musa pun tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan masuk di dalam tanah perjanjian oleh karena ada kesalahan. Jadi kalau kita melihat bagaimana saksi-saksi iman kita dulu, apalagi seperti Elia, jadi muliakan Tuhan, kayaknya susah nih saya bisa. Bagaimana saya bisa setaat mereka, sekudus mereka? Mampu enggak saya? Atau jangan-jangan karena itu saya nggak diberkati. Saat kita melihat keuangan kita lihat masa depan kita melihat hari-hari yang kita lalui, jangan-jangan ini Tuhan sedang menghardik saya. Jangan-jangan Tuhan sedang menegur saya. Jangan-jangan Tuhan sedang menghukum saya. Ini yang kadang-kadang bisa meruntuhkan iman kita. Jadi ini yang saya rindu kita pada pagi hari ini untuk belajar ya, dari firman Tuhan. Sikap pantang menyerah, inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Sikap pantang menyerah. Kalau kita lihat di slide ini, ada dua orang sedang berdiri melihat sebuah wilayah ya. Bapak Ibu Saudara boleh lihat itu ada dua orang di sini, rambutnya udah putih, udah uban. Tahu nggak kira-kira siapa ini? Yang jelas ini seperti seolah-olah gambaran Pak Gembala dengan saya. Soalnya sudah sama-sama putih rambutnya ya. Amin ya. Dan ini sedang melihat tanah perjanjian dari Tuhan untuk dibangun gereja GBI Unedo. Amin. Kita harus aminkan dulu. Nah, janji Tuhan hanya ya dan amin. Jadi di lokasi ini akan segera dibangun GBI Unedo. Ya Pak Gembala ya. Siap. Amin ya. Iya. Saudaraku, Kaleb itu melakukan pengintaian, diminta oleh Musa untuk mengintai bersama 11 orang nabi. Itu umur 40 tahun. Usianya pada saat itu 40 tahun, saudara. Jadi usia 40 tahun, kalau untuk ukuran kita sekarang ya, kita tahu ini mungkin sudah mulai batuk-batuk ya. Punggung udah mulai sakit,
Kalau ada gotong royong mulai banyak alasan, ya kan? Ini malah disuruh mengintai. Saudara tahu kalau mengintai itu mempertaruhkan nyawa. Asal ketahuan selesai sudah. Diintai ini adalah tanah Kanaan. Ada orang enak di sana, suku enak. Itu digambarkan seperti raksasa besar. Jadi tugas mengintai ini dia mencekam sekali. Satu ranting bunyi hilang nyawa semua. Kalau Kaleb usia 40 tahun mengintai tanah perjanjian, tapi kemudian apa janji Musa sama Kaleb? Dia katakan, Kaleb, kau pergi bersama Yosua mengintai. Nanti cepat segera laporkan bagaimana suasana tanah Kanaan. Begitu Kaleb datang kembali dengan membawa hasil yang terbaik, Musa menjanjikan satu hal. Tempat di mana engkau berdiri ini menjadi milik. Itu namanya Gunung Hebron. Dan dijanjikan semuanya itu menjadi milik Kaleb. Janji. Bukan langsung dikasih, janji dulu. Nah, kemudian kita aja sampai yang ke poin ketiga. Ya, saudara, dalam usia 85 tahun, Kaleb kemudian harus mendatangi Yosua untuk menagih janji tersebut. Tadi usia Kaleb 40 tahun. Menunggu lagi sampai 45 tahun belum juga dikasih, itu pun harus minta dulu sama Yosua. Saudara bayangkan kalau tanah itu dikasih dalam usia 50 tahun, kita mau ngapain? 85 tahun, kita mau ngapain lagi? Ngapain lagi kita? Kita mau bikin apa tempat itu 85 tahun? Nah, setelah diberikan pun, Kaleb masih harus menghalau suku Enak yang ada di situ. Suku Enak itu lebih besar dari Goliat, saudara. Kaleb ini bukan punya pasukan yang banyak begitu, enggak. Tapi masih harus menghalau suku Enak lagi dalam usia 85 tahun. Kita berdiri itu udah pakai tongkat, menghalau raksasa lagi. Ya, inilah perjuangan pahlawan-pahlawan iman kita dulu. Mereka harus berjuang dengan imannya. Mereka harus berjuang dengan imannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yosua dan Kaleb ini pada masa-masa pengintaian itu, sebelum pengintaian masuk di pengintaian, mereka ini pada saat Musa membawa bangsa Israel sudah mendekati tanah Kanaan, Musa diminta oleh Tuhan untuk mencatat suku-suku bangsa Israel ini dan apa yang akan menjadi milik mereka. Dibagi tanah ini, dibagi, dikapling-kaplingin. Oh, ini kapling yang ini buat si ini, buat kapling ini buat si ini. Tapi di Bilangan 26, saudara, Tuhan mengatakan kepada suku Kaleb dan Yosua, tidak usah ditulis, kata Tuhan. Kenapa tidak usah ditulis? Tuhan bilang, dua suku ini akan binasa semuanya sebelum masuk tanah perjanjian. Dua suku ini akan habis, pasti mati, Tuhan bilang. Jadi sisanya akan tinggal dua ini, Yosua dan Kaleb. Itu sebelum pengutusan. Jadi kalau kita, saudara, mungkin ini dalam suku kita itu kan ada tulang kita, ada amang boru kita situ. Tuhan bilang ini pasti mati semua, tinggal kita sendiri. Satu suku itu kita tinggal satu-satunya. Bagaimana perasaan kita? Kira-kira ada orang tua
istri, ada anak kita, ponakan kita semua. Sebenarnya kalau dari sisi manusianya kita, mungkin perasaan kita sudah hancur. Kadang-kadang ya ada ternak kita mati pun kita ke gereja malas. Ngurusin ini dulu. Lihat tanaman kita mati di rumah pun mungkin kita sudah moodnya udah hilang. Perasaan udah dipupukin, udah disirami dan sebagainya. Ini satu sukunya saudara, hilang semua, pasti mati Tuhan bilang. Barangkali mungkin kalian bilang, Tuhan seperti apa ini? Kami sudah setia kok malah mati semua. Tapi pada saat diutus oleh Musa, mereka bukan hanya taat mengerjakan, tapi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan iman yang kepada Tuhan. 10 pengintai lain berkata, oh di sana ada raksasa-raksasa, kita nggak akan mungkin masuk ke situ. Tapi Yosua dan Kaleb berbicara tentang keindahan tanah Kanaan dan berkata bahwa tanah Kanaan ini pasti menjadi milik kita. Jadi tidak ada kata menyerah dalam kehidupan mereka. Orang yang luar biasa. Nah, kalau Yosua saudara, Yosua kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat memasuki tanah Kanaan. Oleh karena Musa memberkati. Jadi bukan karena dia pintar sendiri, tetapi Musa memberkati. Memberkati dengan, kalau kita katakan memberkati dengan roh kebijaksanaan, sehingga bangsa Israel kemudian mau mendengarkannya. Iya. Ini saudara bisa baca, kita baca bersama-sama boleh? Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi 2 suku ini saudara muslim sebelum masuk tanah Kanaan. Tinggal 2 orang ini saja. Tapi apakah mereka kemudian berpaling dari itu, meninggalkan? Tidak, mereka dikasih tugas masih tetap mau. Kira-kira begini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau yang sudah punya anak yang sudah bisa disuruh-suruh ya, usianya mungkin 6-7 tahun kalau lebih. Pada saat anak kita menginginkan sesuatu, kita tidak memberi, dia nggak dapat keinginan. Bisa nggak kita suruh dia? Sulit mungkin ya, mungkin kita tolak keinginannya aja, wajahnya sudah mungkin orang dari sini udah banyak, udah masam. Gimana lagi mau suruh lagi? Nah, belikan garam ke warung, waduh. Kecuali uangnya 100 ribuan, kembalinya suruh ambil semua, mungkin mau. Ini keluarganya Tuhan bilang pasti mati semua. Tapi mereka disuruh mempertaruhkan nyawa pergi ke tanah Kanaan mengintai, masih mau juga. Luar biasa iman mereka. Ya, jadi Yosua dan Kaleb ini saudara, mereka sangat teruji iman mereka. Iman mereka luar biasa. Nah, kalau di sini kita lihat, Yosua diberkati oleh Musa dengan roh kebijaksanaan. Jadi Yosua, Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin bangsa Israel karena Musa memang sudah ditetapkan Tuhan tidak bisa masuk tanah Kanaan. Maka Musa mengembangkan tangannya supaya bangsa Israel mau mendengar, mau nurut, mau ikut kepada Yosua. Itu sebabnya karena Yosua pada saat itu sebagai pemimpin bangsa Israel, itu sebabnya kalian mendatangi Yosua untuk minta tanah
yang diberikan. Tapi usianya 85 tahun. Jadi selama 45 tahun itu kita kalau didiemin sama saudara kita, sama teman kita 2 hari 3 hari mungkin udah malam udah susah tidur kan. 45 tahun. Dan itu pun masih Kaleb harus datang ke Yosua, minta ke Yosua, bicara lagi ke Yosua. Ini sikap-sikap yang memang ya untuk saat-saat ini mungkin sulit di kita semua. Jadi ya, bagaimana sikap hati Yosua dan Kaleb saat mengetahui bahwa suku akan binasa. Jadi kalau dulu inilah iman seseorang, kita harus tetap kuat di dalam. Sekalipun kita tahu ada malapetaka datang di keluarga kita sekalipun, tapi Tuhan menuntut kita untuk tetap taat. Sebenarnya dari mana ketaatan itu? Kenapa Tuhan kok menuntut kita sebegitu taat? Itu karena juga justru bangsa Israel sendiri yang menantangi Tuhan. Ujilah kami. Makanya saya paling takut saudara nyanyi lagu itu. Ujilah aku Tuhan. Kadang-kadang kalau nyanyi itu, misalnya tadi ada di pertemuan ibadah, yang lain semua ujilah aku Tuhan. Saya dalam hati jangan uji aku Tuhan. Kalau diuji selesai kita. Selesai saudara, turun berduka cita kalau diuji. Karena Tuhan bilang tak 1 menit pun hari kita, hidup kita yang boleh tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata tidak boleh ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa di sini di antara kita saudara yang saat hitung duit ingat Tuhan? Ada. Saat hitung duit, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Gimana mau hitung? Salah semua itu. Saat kita pegang duit, bagaimana bisa ingat Tuhan? Mungkin kalau uangnya sudah dikantongi, tapi kalau ngitung, kalau jalan jatuh kan? Orang Israel pada masa di padang gurun itu nantang itu, uji kami, lihat hati kami, bukankah Tuhan selalu ada di sini? Oh, haleluya. Terus sekarang saya bilang, oh, turut berduka cita. Bahaya sekali. Oleh karena itu, saudara, ya puji Tuhan bahwa kita tidak diberikan tuntutan yang sama lagi. Ya, ada satu kabar baik yang besar bagi kita. Kita tidak diberikan tuntutan yang sama lagi saat kita berada di dalam Kristus. Amin. Kenapa? Karena Yesuslah yang memenuhi, menggenapi seluruh hukum Taurat itu, seluruh tuntutan Tuhan pada saat perjanjian lama itu digenapi sudah oleh Tuhan Yesus. Saat itu digenapi di kayu salib. Itu sebabnya Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Apa yang lunas? Seluruh hutang kita di dalam perjanjian lama sudah tuntas, lunas dibayar oleh Yesus. Kalau lunas artinya kita nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau saudara mau bayar, bagaimana itu kalau kita mau bayar? Yesus bilang, siapa yang membayar, dia tidak berada di dalam, malah membahayakan diri kita sendiri. Siapa yang bayar tidak berada di dalamku, kata Yesus. Kita harus bergantung sama Yesus. Kalau kita mau bayar sendiri boleh tidak? Boleh. Tapi Yesus nggak ikut tanggung jawab di sana. Itu sama halnya seperti ini, tidak tepat analoginya, tapi kurang lebih begini. Dibuat perjamuan makan di tempat ini. Siapapun yang makan di sini gratis. Tapi kalau
Bapak Ibu ada yang mau pergi di luar sana beli makanan sendiri, ya bayar sendiri, jangan suruh tuan rumah ini bayar ke sana gitu. Kurang lebih begitu. Ada makanan di sini, berlimpah makanan di sini. Tapi kalau kita mau makan di luar sana, kita tidak bisa dapat lauk dari sini. Di sana juga akan ada tulisan, mohon tidak membawa makanan minuman dari luar. Ya kan biasa begitu ya. Kita ke KFC, oh boleh sambalnya aja nggak? Ada bawa lauk dari rumah? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ayat yang saya percaya ada terus di dalam, lekat di dalam hati setiap kita ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Jadi kalau tadi Tuhan katakan suku Kaleb, suku Yosua tak akan satu pun selamat. Tapi oleh karena kuasa darah Kristus, Allah Bapa berkata, nah, tidak satu pun ku inginkan binasa, satu orang pun Tuhan tidak mau terhilang. Itu sebabnya Kristus yang begitu mahal darahnya itu turun ke dunia untuk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus yang sudah membayar, jangan bayar lagi. Karena saat kita mau bayar lagi, maka kita sudah berada di luar Kristus. Dalam kekekalannya, saudara, Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Beda dengan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah besok hujan atau tidak, kita tidak tahu. Tuhan itu sudah melihat masa depan. Kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini, amin. Satu hari nanti saya mungkin Pak Gembala juga, satu hari kita akan dimuliakan oleh Tuhan, supaya di roh kita bisa bersama-sama dengan Bapak di surga. Di mana kami nanti disemayamkan pun Tuhan sudah lihat hari ini, Tuhan sudah tahu, karena tidak dibatasi oleh waktu. Saya juga Bapak Ibu Saudara punya anak, yang kita bisa lihat hanya yang ada di hadapan kita. Tapi saat anak kita punya anak lagi pun, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah lihat duluan siapa namanya nanti, rambutnya seperti apa, matanya warna apa, Tuhan sudah lihat semua. Nah, di dalam kekekalannya itu Tuhan sudah lihat semuanya. Tuhan bukan cuma hadir, bukan hanya dia bisa berada di semua tempat dalam saat yang sama, tetapi juga dia bisa berada di semua ruang waktu di saat bersamaan. Nah, di dalam kekekalannya itu Tuhan sudah melihat bahwa Yosua dan Kaleb akan teruji imannya. Tuhan tahu. Itu sebabnya saat Tuhan berkata seluruh sukumu akan binasa, tapi tidak dengan Kaleb dan Yosua, tidak dua orang ini. Karena Tuhan sudah tahu mereka ini akan setia nanti. Siapa saudara di antara kita yang bisa sesetia ini? Seperti saya katakan tadi, tanaman kita layu pun mood kita hilang. Apalagi satu suku kita dikatakan binasa semua. Jangankan untuk mengikuti visinya Tuhan, untuk menjalankan misinya Tuhan. Jangan tentu seperti itu. Ke gereja pun mungkin kita udah malas. Ngapain ke gereja? Tuhannya jahat. Tapi enggak Yosua dan Kaleb. Sanggup enggak kita melampaui mereka? Karena mereka pun belum tentu berkenan bagi Tuhan. Bahkan mereka juga tidak berkenan bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan tidak satu pun orang yang mencari aku, tidak satu orang pun yang benar, satu pun tidak. Terus bagaimana supaya kita boleh berkenan di hadapan Bapa di surga? Caranya bagaimana? Tidak satu pun kita ini berkenan di hadapan Bapa di surga. Ya. Nah, ini kabar
Bisa lihat. Nah, ini ada kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus sudah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Semuanya sudah Tuhan genapi. Semuanya Tuhan Yesus sudah bayar. Makanya ada yang bilang bahwa itu kemerdekaan dalam Tuhan yang tanpa syarat. Ada syaratnya sebetulnya satu, tapi tidak disebut syarat. Syaratnya apa itu? Percaya. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Banyak yang berpikir begini, saudara. Saya sering mendengar ada yang berkata, oh, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Lantas apa kehendak Bapa itu? Oh, kita harus rajin gereja, harus rajin berbuat baik dan sebagainya. Bukan, itu namanya kita mengarang. Karena Alkitab kita tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Amin ya. Nah, di jawaban ayat itu sebetulnya ada dituliskan oleh Yohanes. Yohanes di ayat Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Itu saat rasul-rasul ngumpul di bukit, mereka bertanya sama Yesus begini, Guru, pekerjaan apa yang Bapa di surga itu kehendaki atas kita? Apa pekerjaan itu? Dan Yesus menjawab, hendaklah engkau percaya kepada Dia yang diutusnya, yang namanya Yesus. Jadi pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa di surga untuk kita lakukan adalah percaya kepada Yesus. Nah, ini jangan lagi kita tambahi, jangan kita kurangi. Persoalannya adalah saat kita nambahin ini, kita harus percaya kepada Yesus, tapi juga kita harus rajin gereja, kita harus begini, harus begitu. Nah, ini sudah mulai salah. Percaya saja. Dulu saya ingat saya pernah ngobrol sama Pak Gembala, sudah beberapa tahun lalu. Dia pernah nanya, percaya saja gimana Bang? Ya percaya saja cukup. Gak usah ngapa-ngapain, gak usah. Percaya aja. Bapak Ibu tahu nggak, saudara? Percaya itu seperti apa? Ini sama seperti mandi. Bisa nggak kita mandi, tapi setelah mandi tetap kotor? Nggak bisa ya. Setelah mandi pasti sudah bersih. Itu sama baratnya begini. Bisa nggak orang yang sudah percaya kepada Yesus dia rajin ibadah? Nggak mungkin. Justru itu kita lihat buahnya, buktinya. Orang ini pasti percaya Yesus, makanya mau hari panas kah, hari hujan kah, pasti duduk di gereja. Berarti dia percaya sama Yesus. Oh, saya percaya kepada Yesus. Ya, ibadah jam 10, jam 9.50 pun masih begini. Nggak mungkin. Jadi bukan tindakan kita yang menentukan siapa kita, tapi siapa kita itu yang menentukan tindakan kita. Ini jangan terbalik. Amin. Ragu-ragu amin. Kayaknya saya jelaskan sedikit. Begini kira-kira. Kalau satu hari misalkan saudara, saya contohkan saja ke saya. Kalau satu hari saya keluar sini pakai daster, apakah saya berubah menjadi perempuan? Enggak. Apapun yang saya lakukan tidak akan merubah identitas saya. Kenapa saya hari ini pakai celana panjang? Karena saya laki-laki. Bukan karena saya pakai celana panjang jadinya saya laki-laki, bukan. Perempuan kalau pakai celana panjang ya tetap aja perempuan, kan begitu. Jadi jangan diputar-putar gitu, jangan terbalik.
Bukan apa yang kita lakukan yang menentukan siapa kita, tapi identitas kita sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus itu yang mempengaruhi tindakan kita. Orang yang sudah percaya, sudah berada di dalam Kristus, keluarnya pasti seperti Yesus. Itu sama seperti kain, saudara. Kain kalau direndam di minyak, saudara, direndam di minyak, kita keluarkan kainnya. Saat diperas, itu nggak mungkin keluar susu coklat, pasti keluarnya minyak. Jadi kalau di dalam kita ini Kristus, kita ditekan seperti apa tuh? Sifat Yesus yang keluar. Amin. Amin ya. Begini. Nah, Yosua diberkati Musa dengan roh kebijaksanaan. Yosua dipilih oleh Tuhan, ditompang tangan oleh Musa, dan kemudian mendapatkan roh kebijaksanaan. Bagaimana dengan kita di dalam Kristus? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Tidak perlu lagi kita ditompang tangan pun, Allah sudah berkenan bagi kita semua. Haleluya. Allah sudah berkenan dalam hidup Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi jangan nanti begini, keluar kita kesandung sedikit kaki kita, aku dosa apa ya, salahku apa ya. Salahnya cuma satu, nggak nengok. Jangan salahkan Tuhan, ya. Makanya kita jangan berhikmat, noleh kiri kanan dulu. Oh saya anak Tuhan, pasti dilindungi Tuhan. Nyebrang jalan nggak usah lihat kiri kanan, langsung tiba di sorga. Jadi, nah, puji Tuhan saudara, dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Jadi setiap kita yang mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Siapa kita yang percaya itu, di dalam kita tidak ada penghukuman lagi. Yang boleh binasa hanya tubuh kita, karena tubuh ini tubuh dosa, tubuh kita tubuh yang lama. Salah satu syarat supaya kita bisa berada bersama dengan Bapa di sorga adalah kita meninggalkan tubuh ini. Itu sebabnya Rasul Paulus mengutuki, siapakah yang akan lepaskan aku dari tubuh celaka ini. Makanya di antara kita ada, kalau umpamanya di keluarga kita orang percaya ada yang meninggal dunia, sedih, kita boleh sedih karena tidak bertemu muka dengan muka lagi. Tapi bukan itu arti akhir kehidupan. Tetapi kita percaya saat kita meninggalkan tubuh jasmani kita, kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang bersama dengan Tuhan. Amin. Dan di Galatia 5 ayat 1, saudara, Tuhan bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Yesus datang ke dalam hidup kita, dan Dia mau kita benar-benar merdeka. Jangan dikenakan kuk perhambaan lagi. Kuk perhambaan itu seperti apa? Itu yang saya bilang tadi, bahwa kita ini kadang suka nambah-nambahin. Ya, aku percaya Yesus, tapi aku juga harus begini, harus begitu. Itu namanya kita sedang memperhambakan diri kita. Kita ini hamba Allah, hamba kebenaran. Hanya itu, lain daripada itu nggak ada lagi. Jangan lagi, oh ya mau kemana Bu? Nanti mau doa minta ampun dosa itu. Yesus sudah bayar buat kita semua.
bahasa anak sekarang ditraktir, udah ditraktirin. Kira-kira kalau kita traktir orang, setelah kita traktir orang itu, misalkan ini ada kelompok ini, satu kelompok kita traktirin semua, mungkin lagi ulang tahun. Kemudian ada salah satu orang dari situ pergi ke kasir, dia bayar sendiri. Bapak Ibu tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Pasti nanya, ini orang kenapa? Nggak senang sama gue? Belum kenal siapa gue? Ayo kenalan. Ya. Jadi kan aneh gitu. Kita traktirin mungkin ada 5-6 orang di situ. Ada satu tiba-tiba pergi ke kasir, aku nggak mau dibayar, aku mau bayar sendiri. Sombong amat. Ini gitu. Jadi kita pun bisa tersinggung, Yesus pun bisa. Kalau siapa yang berani, ya berduka cita. Ya. Lagi. Nah, ini panjang ini ya, kita masih ada sekitar 12 lembar lagi. Nah. Ini sampai jam 1 apa ya? Ya. Jadi sikap pantang menyerah. Kalau di perjanjian lama saudara, sikap pantang menyerah itu kita seperti dikungkung oleh janji kita sendiri. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itulah sikap pantang menyerah. Kabar baiknya saudara, bersama dengan Yesus, bersama dengan Kristus, sikap kita pantang menyerah itu hari-hari ini kita sebut dengan rest in Jesus. Ini kemarin jadi candaan kami juga di sana. Rest in Jesus, saya bilang, rest in peace. Mereka pikir kayak orang meninggal. Memang kita harus rest. Rest bukan cuma hanya meninggal saja, hidup pun kita harus rest. Rest itu seperti apa? Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, rest itu istirahat. Seolah-olah kita, kalau anak sekarang kan suka apa itu? Mager ya? Mager, paling-paling nih lihat HP, cuci piring lah, ntar lah lagi mager gitu. Rest artinya serahkan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita harus belajar percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Misalkan nih di luar lagi hujan, Bapak Ibu Saudara mungkin mau keluar, hujan di mana? Berdoa, Tuhan, aku mau keluar, ada keperluan nanti, tolong hentikan hujan. Hujan tidak berhenti. Karena apa kurang beriman? Bukan rancangan kita yang harus terjadi, rancangan Tuhanlah yang harus terjadi. Itu sebabnya saya ambil gambar Yesus di Taman Getsemani. Kita barangkali masih hafal ya inti doa Yesus. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang menjadi. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Karena kehendak Bapa pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kehendak kita belum tentu baik. Saya pernah satu hari buru-buru nyetir di Batam Center. Lagi buru-buru jalan, ternyata jalan di depan ditutup. Muter itu jemputan saya sekolah, udah muter, tempat saya muter itu tertutup juga. Muter lagi keliling. Jalan yang biasa saya tempuh 30 menit, saya harus tempuh 50 menit. Apakah kemudian saya harus menggerutu dengan itu? Enggak. Kenapa? Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi itu yang terbaik. Amin. Bagaimana kita tahu apa yang terjadi? Kalau kita lewat jalan itu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara tahu di Batam sekarang sudah banyak sekali kecelakaan yang aneh-aneh. Ada ibu-ibu ditimpa oleh beban dari lori, beban lorinya terjatuh, kena di bawah. Ada yang ditabrak oleh lori, katanya remnya blong dan sebagainya.
Tuhan melindungi kita, menghindarkan kita dari segala malapetaka. Amin. Nah, kalau kita mau klaim itu, maka kita harus nurut sama apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sama seperti biasa kalau anak-anak itu pengen lakukan sesuatu, orang tua tak izinkan, sebentar nanti udah ngeluh, wah ini papa mama tuh larang-larang. Padahal orang tua itu mau yang terbaik buat anaknya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi, apalagi 5 hari lagi, apalagi 5 tahun lagi. Tapi Allah Bapa tahu. Oleh karena itu kadang-kadang Dia tidak mengizinkan rencana kita terjadi. Jadi saat kita merancang sesuatu, kalau itu tidak terjadi, jangan berkeluh kesah. Belajar rest in Jesus. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi sisanya biarkan Tuhan yang berkehendak. Amin. Biarkan Tuhan yang berkehendak. Kita harus memiliki sikap pantang menyerah seperti Joshua dan Kaleb, tapi bukan dengan cara yang sama, tetapi dengan membawa itu kepada Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan di Mazmur 23 ayat 5, kita baca bersama-sama yang ayat yang kelima. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau memeragumi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kalau saudara baca ayat yang bagian awal kalimat ini dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini saudara, kalau saudara bayangkan kondisinya, ada lawan kita tuh di depan, lawan kita nih di depan yang mau menghampiri kita. Tuhan menyediakan hidangan di depan kita. Ada lawan kita di depan, mungkin udah bawa senjata, tapi Tuhan malah sediakan makanan, sediakan saksang di depan kita. Tuhan bilang, kau makan saksang ini, aku urusi. Itulah iman Daud. Jadi bukan dia ngurusin lawannya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara, sikap pantang menyerah kita bagaimana? Saat kita punya masalah keuangan, masalah sakit penyakit dan sebagainya, jangan berkeluh kesah di sana. Medan peperangan kita bukan itu. Medan peperangan kita ada di sini, dalam hati kita. Hidangan di hadapan lawan artinya itu apa? Hidangan itu adalah hadirat Allah. Kalau ada keluarga kita sakit, apa yang kita harus lakukan? Oh, di sana ada orang pintar, di sini ada orang apa? Bukan seperti itu. Kalau ada keluarga kita sakit, apa Tuhan katakan? Masuk dalam kamarmu, berdoa. Medan peperangan kita di dalam hati kita. Jangan hati kita kemana-mana. Ada keluarga kita sakit, duduk bersimpuh berdoa. Itulah hidangan. Bagaimana yang dengan sakit? Allah yang berperkara dengan penyakitnya. Amin. Apapun yang menghalangi kita, Bapak Ibu Saudara cukup katakan, biarlah Allah berperkara dengan kita. Segala yang ada, golongan itu, segala yang bernama harus tunduk di bawah kaki Yesus. Apapun masalah kita hari-hari, bawa ke dalam Yesus. Oleh karena itu tadi disebutkan, di dalam Yesus ada kemerdekaan, ada kelegaan. Makanya Yesus katakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kau kelegaan. Caranya bagaimana? Jangan harapkan, oh iya Tuhan, itu keluarga sakit, sembuhkan, sembuh. Bukan seperti itu. Tuhan mau melihat seberapa besar kita berharap bergantung kepadanya. Keluarga kita sakit, atau ada kesulitan kita, ada masalah-masalah kita, datang pada
Yesus. Belajar percaya bahwa apa yang Dia kehendaki itulah yang terbaik dalam hidup kita. Satu ayat terakhir ini doa kita, Mazmur 23 ayat 6. Kita baca bersama-sama sebagai doa kita. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ayat 6 ini, jadikan ini pernyataan iman kita setiap hari, bahwa hanya kemurahan dan kebajikan belaka yang menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi kesulitan dalam hidup kita, serahkan pada Yesus. Biarkan Tuhan yang berperkara dengan mereka, sehingga bagian kita yang Tuhan mau, itu yang dikatakan di Tesalonika, bersuka citalah senantiasa. Senantiasa artinya tidak ada waktu-waktu untuk kita tidak bersuka cita. Bagian kita hanya bersuka cita. Dari mana nanti orang tahu bahwa ada Kristus dalam hidup kita? Saat mereka melihat dalam keadaan yang bagaimanapun, kita akan tetap bersuka cita. Saat kita melangkah masuk di dalam Kristus, kita akan selalu bersuka cita. Amin. Tidak ada lagi waktu untuk kita berduka. Apalagi sebentar lagi mau Natal, ya. Kalau mau Natal biasa paling bersuka cita. Bisa bikin kor, bisa bikin apa, ya. Kita bersuka cita setiap saat dalam hidup kita. Tidak ada lagi waktu untuk tidak bersuka cita. Biarlah ayat ini menjadi doa kita, doa bagi setiap pribadi kita setiap hari. Dan ini kita imani, tidak ada kata menyerah bagi anak Tuhan. Anak Tuhan hanya boleh berserah, bukan menyerah, berserah kepada Tuhan, berserah kepada janji Tuhan, berserah kepada rancangan Tuhan, dan percaya bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang boleh datang dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa.